Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Atma, senang sekali kami bisa menyapa kembali sahabat Atma semua dalam program Otista, yaitu obrolan dan tips seputar kesehatan jiwa. Nah, pada kesempatan kali ini saya Farika seperti biasa akan menemani sahabat Atma semua untuk kita bicara tentang kesehatan jiwa. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan kita, yaitu Dr. Fauzia Andriani Mas. Halo Ibu, apa kabar? Halo, apa kabar juga Mbak Farika? Iya, mungkin Ibu bisa kita berkenalan dulu dengan sahabat Atma di rumah. Silakan Ibu mungkin sedikit profilnya Ibu. Wah, jangan panjang-panjang tapi ya. Iya. Baik, sahabat Atma dimanapun teman-teman berada, saya Fauzia Andriani. Kebetulan saya dipercaya menjadi Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam. Saya di sini statusnya ASN ya, dan kalau diceritakan riwayatnya ya bekerja di sini dari tahun 2008 Wah, sudah lama ya. sampai sekarang. Mungkin itu aja ya, Mbak Farika ya. Itu ya, dari 2008 berarti pengalamannya itu sudah bisa diuji ya sahabat Atma, makanya bisa menjadi wakil direktur. Alhamdulillah. Baiklah, kita akan membicarakan tentang rumah sakit jiwa pengampu. Ya. Nah, kita akan awal-awal kita mau tahu dulu nih Bu Fauzia, apa itu rumah sakit pengampu? Oke. Baik, saya jelaskan secara sepintas aja dulu ya teman-teman, nanti kita mungkin bisa diskusi ya. Jadi kita ini memang adalah rumah sakit jiwa satu-satunya di Kalimantan Timur. Dan sampai saat ini pun di Kaltara atau Kalimantan Utara pun belum ada rumah sakit khusus jiwa gitu ya. Jadi sebenarnya amanah dari pemerintah bahwa masing-masing rumah sakit umum itu minimal ada bangsal jiwa. Tetapi tentu saja kita tidak bisa juga mengharapkan bahwa rumah sakit umum ya, karena dia backgroundnya adalah RSUD, tentu tidak sehebat kita yang memang rumah sakit khusus begitu. Nah akhirnya Kemenkes berpikir kira-kira rumah sakit jiwa ini merupakan aset gitu, salah satu aset supaya bisa membantu rumah sakit umum minimal ada pelayanan kesehatan jiwa yang rawat inap. Karena memang kalau rawat jalan pasti ada ya kan, kita di Samarinda juga ada beberapa rumah sakit yang ada. Kemudian loh sekarang Kemenkes bilang rumah sakit khusus yang terkait dengan pelayanan kesehatan jiwa, rumah sakit rujukan nasionalnya sampai sekarang juga belum ada gitu. Akhirnya kok bisa ya gitu, padahal ini termasuk dalam 10 program prioritas dari Kementerian Kesehatan. Jadi ditunjuklah rumah sakit yang kira-kira sesuai dengan standar sebagai rumah sakit pengampu secara nasional. Kalau jantung punya Harapan Kita misalnya kan, kemudian kanker ada Darmais. Ya sudah, kalau gitu kita cari nih rumah sakit jiwa yang vertikal yang mampu untuk mengampu menjadi rumah sakit yang mengampu seluruh Indonesia. Akhirnya dikeluarkanlah keputusan dari Menteri Kesehatan ya di tahun 2022 memutuskan bahwa Rumah Sakit Marzuki Mahdi yang di Bogor betul itu sebagai rumah sakit atau pusat kesehatan jiwa nasional. Tidak sampai di situ saja Mbak Farika, jadi setelah itu berarti kita harus lihat nih berapa rumah sakit khusus yang ada di Indonesia. Nggak mungkin Rumah Sakit Marzuki Mahdi sendiri. Nah bekerjanya kan, akhirnya dinilailah beberapa rumah sakit yang kira-kira kompetensinya atau kemampuannya bisa dilevelkan menjadi beberapa strata. Jadi contoh rumah sakit kayak kita juga akreditasi nih kan ada strata A, B gitu ya. Nah ini juga ada strata paripurna misalnya. Strata paripurna itu adalah rumah sakit dengan kemampuan memberikan pelayanan kesehatan jiwa terintegrasi dan memiliki SDM yang lengkap khususnya subspesialis jiwa. Macam-macam kan nih, ada subspesialis jiwa anak dan remaja, kemudian geriatri, psikogeriatri, nafsa dan adiksi, kemudian ada yang forensik. Jadi untuk yang paripurna itu minimal dia mempunyai, kalau saya tidak salah ingat, ada 5
dokter subspesialis jiwa, kedokteran jiwa yang harus mereka miliki sebagai persyaratan ya. Kemudian yang level bawahnya lagi nih, ada levelnya strata utama. Nah itu dia minimal memiliki SDM subspesialis kedokteran jiwa itu minimal 2. Selanjutnya adalah yang madya gitu ya. Nah yang madya ini sepertinya kemampuannya harus kita bantu. Artinya dia tidak memiliki dokter SPKJ konsulen, tapi dia memiliki dokter SPKJ. Oke, boleh gitu ya. Nah, kemudian dari madya ini kira-kira nanti tugas rumah sakit pengampunya ya itu harus meningkatkan statusnya. Nah, rumah sakit jiwa kita itu masuk di strata utama. Kita kan memiliki SPKJ konsultan ya, ada Pak Rinfil ya toh, kan dokter spesialis kedokteran jiwa konsultan anak dan remaja. Nah, kemudian kita juga memiliki dulu dokter Vera ya kan, sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa konsultan anak dan remaja juga. Dan kita alhamdulillahnya juga dibantu oleh Rumah Sakit Marzuki Mahdi itu di kedokteran spesialis kedokteran jiwa yang di bagian expertnya di komunitas gitu ya. Kita berharapnya sih kita bisa membantu teman-teman RSUD. Nah kita kan sini nggak ada nih nggak ada RSJ ya, RSUD untuk menaikkan levelnya. Nah sebagai pengampu di Kalimantan Timur kita mengampu beberapa rumah sakit. Kita sudah berapa nih Bu? Kita mengampunya ada rumah sakit Awab Syarani, rumah sakit IA Muiz, rumah sakit Kanujoso betul. Saya lupa. Kanujoso. Nah yang terakhir rumah sakit Kudungga. Padahal kabupaten kota kita masih banyak. Bontang belum masuk, gitu kan ya. Terus bukan udah ya pada kesini. Jadi kemarin itu kita updating dari rumah sakit pengampu ini, kita biasanya setiap minggu itu ada pertemuan. Dan kemarin kita sudah sempat dikunjungi kan sama rumah sakit rujukan nasional dari Marzuki Mahdi ya. Nah, dia melakukan asesmen ke kita dan memang alhamdulillah strata kita memang masih utama dan diharapkan sih bisa naik gitu ya dengan peningkatan SDM kita gitu ya. Dan rumah sakit lain yang tadi yang saya sebutkan misalnya Bontang yang belum masuk, boleh kita daftarkan, nanti akan kita lakukan kayak visitasi. Yang visitasi dan asesmen itu dari rumah sakit jiwa Atmosada, bukan dari nasional, berarti bukan untuk yang kabupaten kota. Iya, jadi kalau yang nasional itu Marzuki Mahdi, dia memvisitasinya sebenarnya kita pun tidak langsung ke Marzuki Mahdi. Kita itu masih di level utama ya. Iya. Jadi di atas kita yang paripurna itu ada kita diampu oleh Rumah Sakit Suroyo Magelang. Gitu. Jadi nanti levelnya adalah kita ini di asesmen oleh Rumah Sakit Suroyo. Tapi nanti Suroyo ini akan dibantu lagi oleh Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Jadi Marzuki Mahdi itu boleh turun sampai ke kita. Gitu, makanya kemarin dari Rumah Sakit Marzuki Mahdi mengasesmen kita juga. Sebenarnya itu untuk mendata apa sih keperluan kita. Nah nanti Suroyo itu sebagai dibilang ibu asuh bukan juga sih ya, itu tadi pengampu. Jadi kita nanti kalau misalnya nanya-nanya yang tidak harus sampai ke ibu yang paling tinggi ya, cukup ke ibu regional. Kita kan masuk regional 3 nih, jadi si Suroyo itu adalah ibunya kita di regional kita. Dia mengampu beberapa rumah sakit, ada yang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, jadi kita ada beberapa regional. Gitu. Bu, kalau misalkan mau izin, kalau untuk menjadi rumah sakit pengampu itu di setiap provinsi itu hanya satu kah atau ada beberapa, atau karena di Kalimantan Timur itu cuma satu-satunya kita, jadi hanya kita yang menjadi rumah sakit pengampu untuk kesehatan jiwanya. Iya, betul. Kalau di misalnya Pulau Jawa, let's say Pulau Jawa kan itu banyak rumah sakitnya gitu. Apakah dia bisa ada 3 atau 4 rumah sakit pengampu yang dipilih atau seperti apa? Ya, tadi kita kembali ke sini lagi, kembali ke pembagian stratanya. Nah, jadi di Marzuki Mahdi dia akan betul-betul menilai kita, ya, termasuk waktu kita dikunjungi, kita itu termasuk ke strata mana, gitu. Kalau dia paripurna,
itu dia bisa mengampu beberapa rumah sakit madya utama gitu ya, beberapa rumah sakit utama, kemudian rumah sakit utama akan mengampu lagi beberapa rumah sakit madya. Bisa saja di satu provinsi itu, kalau memang khususnya di Pulau Jawa ya, ada beberapa yang stratanya sudah paripurna, banyak yang paripurna gitu. Jadi dibagi-bagi. Contoh kasus kayak di Jakarta saja. Di Jakarta tuh ada beberapa ya. Kayak kita awalnya dulu diampu oleh Durensawit. Tapi akhirnya pindah mundur ke regionalnya ke Suroyo. Dulu kita dari diampu oleh Durensawit. Nah, Durensawit itu mengampunya ada beberapa rumah sakit gitu. Jadi bisa saja di provinsi itu kalau rumah sakit jiwanya memang layak jadi paripurna, ya dia akan mengampu beberapa rumah sakit di bawahnya. Nah, kebetulan karena kita ini yaitu tadi karena satu-satunya rumah sakit khusus di Kalimantan Timur, ya kita kebagian jatah mengampu hampir semua di kota dan kabupaten di Kalimantan Timur. Tapi yang kita ampu itu adalah rumah sakit umum ya Bu. Ya, tidak ada rumah sakit jiwa. Tidak ada rumah sakit jiwa. Padahal kalau yang tempat lain bisa aja. Misalnya kan rumah sakit jiwa. Misalnya yang diampu ya rumah sakit jiwa juga tapi di level madya misalnya gitu kan. Nah, kita ini ya ketibanan yang memang tidak ada rumah sakit jiwa sama sekali. Gitu. Berarti kalau sekarang itu di rumah sakit umum pun mereka harus menyediakan minimal satu tempat bangsal yang untuk rawat inapnya juga kan? Iya, betul. Karena itu memang itu sebelum ada rumah sakit pengampuan ya, ada memang diamanatkan bahwa rumah sakit umum itu minimal menyiapkan 10 tempat tidur untuk pasien ODGJ. Tapi kan banyak kendala di rumah sakit umum karena mungkin kalau rumah sakit yang sudah jadi, rumah sakit umum yang sudah jadi kan agak susah untuk menempatkan posisi yang tepat untuk bangsal ODGJ, ya kan? Kendala stigma ada, kendala dia mau renovasi juga bagaimana. Ada kasus waktu itu kita kunjungan ke rumah sakit Berau, ya itu masih Kalimantan Timur ya? Masih Bu, masih ya, sampai ini kayaknya masih ya. Jadi dia akhirnya membuka bangsal, tapi ya kondisinya tidak ya kalau kita berharapkan standarnya ya pasti masih jauh dari standar. Tapi mereka berpikirnya ada dulu karena kasus ODGJ-nya di sana cukup tinggi gitu, dan mereka akhirnya mengambil jalan lewat belakang rumah sakitnya. Artinya dia membuat jalur terpisah dibandingkan dengan pasien yang biasa. Takutnya nanti yaitu tadi belum semua masyarakat itu tersosialisasi bahwa pasien gangguan jiwa itu ya sama aja begitu. Mereka khawatir langsung. Itu tadi. Itu juga mungkin yang menjadi alasan rumah sakit umum itu yang ada di Kalimantan Timur ya khususnya belum membuka layanan rawat inap kesehatan jiwa. Walaupun ada SPK jiwa. Iya, gitu. Mungkin karena tapi kalau tidak dilakukan hal semacam itu kan untuk dirujuk ke kita yang posisinya di Samarinda kan jarak jauh, apalagi Berau gitu untuk jaraknya bisa sampai demografi ya. Iya, 10 jam, 11 jam enggak ya Bu ya. Dan itu kan banyak resiko. Iya, betul. Gitu. Jadi kita harapkan sih kayak di Kutim, ya kan? Kutim itu kan bukan hanya di Sangatta ya. Iya. Kutim itu kan banyak gitu. Bayangkan berapa jam proses dia merujuk gitu. Nah, dan kita juga punya kesulitan. Kita ini kan level sebenarnya RKTL di BPJS itu yang sudah kelas A, ya kan? Seharusnya dia melewati rumah sakit lain dulu, gitu. Tapi untungnya karena sekarang belum, ya jadi masih bisa langsung ke rumah sakit kita, ya kan? Walaupun ya sebenarnya harus tetap rujukan berjenjangnya harus jalan, gitu. Nah, ya baik, seperti itulah sahabat Atma sekilas tentang apa itu rumah sakit jiwa, pengampu, dan juga tadi tupoksinya juga Ibu jelaskan sedikit gitu ya Bu ya. Kemudian Bu, saya mau tanyakan lagi tuh Bu, apa namanya rumah sakit Atma Husada ini kan berada di strata utama. Nah, kalau misalkan kita di asesmen kembali terus menjadi paripurna, kita bisa mengampu rumah sakit yang di luar Kalimantan Timur. Iya, bisa sekali gitu. Bisa sekali. Kalau kita sudah di paripurna, mungkin kita akan ke bagian jatah beberapa mungkin gitu ya, beberapa provinsi yang masih belum ada rumah sakit jiwa nih.
kayak misalnya yang seperti di daerah-daerah yang beberapa Kalimantan pun, contohnya paling dekat tuh kayak Kaltara tuh kan belum ada sama sekali ya, kita bisa nyebrang sebenarnya. Kaltara pun kalau nggak salah diampunya oleh rumah sakit yang di daerah Jawa atau di Bali gitu. Saya kurang hafal itu dia punya ini bagian regionalnya kecil-kecil gitu kan ya. Di Kalimantan ini kalaupun ada juga paling cuma satu gitu ya, saya di Kalimantan Tengah gitu. Betul. Kan ada satu. Kalau kita kan rata-rata per Kalimantan paling satu rumah sakit jiwa. Nah, untuk mencapai paripurna ini seperti apa teman-teman dari utama ke paripurna? Agak susah. Yang paling pertama itu dengan kondisi rumah sakit kita yang sekarang ya, rumah sakit kita yang sekarang ini sebenarnya sudah bisa layak jadi paripurna. Cuma permasalahannya SDM kita kekurangan. Betul, SDM konsultannya tadi. Artinya dengan kekhususan, artinya kita baru punya SPKJ ya, teman-teman SPKJ kita kan sudah lumayan banyak sebenarnya, minimal 3 jenis ya, jadi bukan 5. Nah kita cuma ada anak dan remaja, kita belum punya psikogeriatri ya. Komunitas alhamdulillah sudah ada, dibantu oleh Marzuki Mahdi, tapi kan tidak steady banget gitu kan. Kita kan hanya kemarin beliau nanti beliau datang itu kalau misal kita jadikan beliau salah satu narasumber atau kita pas mengidentifikasi permasalahan komunitas di rumah sakit gitu. Jadi untuk sebaiknya rumah sakit kita memiliki sendiri yang organik. Jadi dokter spesialis kita kita dorong untuk menjadi dokter konsultan supaya SDM kita terpenuhi. 2 aja lah atau 3 lah, kita bisa naik tuh kan, kita kan utama ya gitu. Iya. Jadi kita kan berarti kurang 2 ya Bu ya, kan kita punya 3. Jadi kita seharusnya 3 baru punya sebenarnya yang aktif banget baru Parinfil kan, itu pun udah PKS. Kalau yang ada organik kan enak tuh, kita bisa lebih bisa lebih fokus kan gitu. Kalau kayak Parinfil kan beliau cuma datangnya 1 bulan sekali. Kalau yang organik itu enggak mesti dia harus misalnya ASN kan Bu, atau misalnya yang pegawai honorer atau ini bisa, dokternya. yang penting dokter SPKJ-nya konsultannya bersedia. Misal nih kita kita juga sudah ini beberapa kita mencari lah di institusi-institusi misalnya di Jawa atau mana ya yang kira-kira di rumah sakit. Kita pernah ke Amenogondo, kita bertanya ya kan ke beberapa rumah sakit termasuk Marzuki Mahdi. Sering sekali. Jadi kita tanya siapa tahu ada teman-teman SPKJ yang konsultan yang mungkin belum gitu ya, belum memiliki tempat yang steady ya. Ayo gitu, kita kan ini ya, kita pengen menambah SDM kita kan, jadi nggak harus organik itu artinya yang purna waktu di kita gitu, Bapak Rika. Statusnya apapun ya silakan gitu kan ya, tergantung kemampuan kita kan. Yang penting dia utamanya di tempat kita. Gitu. Karena akan lebih fokus kan gitu. Dan kita berharapnya sih teman-teman SPKJ kita juga memang sulit, sekolah itu memang sulit. Paling tidak beliau kan kita ada dokter Eka, ada dokter Yeni, ada dokter Sri, ada dokter Lita. Kadang-kadang kita harapkan sih beliau belajar ngambil konsultan lah gitu, supaya kita lebih fokus juga melayani pasien. Terus mudah-mudahan perkembangan rumah sakit jiwa juga lebih maju gitu betul. Kan. Apalagi kan informasi juga beberapa kali juga saya sudah menyebut ini kepada sahabat Atma juga bahwa kita kan nanti akan direlokasi ya Bu. Betul. Ya untuk wilayahnya itu. Nah mungkin lebih besar, terus juga pelayanannya akan lebih banyak lagi dan apa aja tuh Bu yang disediakan. Kayak kita kan dengar-dengar juga mau buka yang untuk fisik juga ya Bu ya. Seperti apa kita tuh? Sekarang kan 4 dasar sudah mulai lengkap ya. Jadi kita sudah punya dokter spesialis penyakit dalam, kita sudah punya dokter spesialis neurologi ya kan. Walaupun yang lain masih PKS, tapi kita juga sudah ada rehab medik ada, kemudian anestesi ada gitu kan ya, radiologi ada gitu. Dan memang kendalanya kita di tempat kan, lahan kita ini kan terbatas ya. Nah insya Allah nanti kalau kita sudah pindah di luar kekhususan 4 dasar itu, mungkin kita bisa menambah yang lain. Misal kita bisa buka off-gyn gitu ya. Kemudian kita bisa buka bedah, jadi otomatis bisa ada
OK, ya kan? Ada ruang anak misalnya gitu. Iya. Ada ruang rawat anak, ada ruang ibu melahirkan. Jadi insya Allah 4 dasar dengan kita kemarin di daerah Sungai Kapih itu melakukan survei gitu ya, itu masih tercover, artinya kita masih bisa mengembangkan pelayanan ke arah situ, insya Allah. Iya, insya Allah. Dan pastinya rumah sakit kita tuh selalu terbuka untuk semua masyarakat khususnya di Kalimantan Ya. Timur. Baiklah, Bu, bolehkah closing statement Apa? untuk rumah sakit pengampu ini? Closing yang statement tentang rumah sakit pengampu ya. Baik, sahabat Atma yang saya cintai, rumah sakit pengampu itu bukan berarti kita lebih hebat dibandingkan teman-teman yang lain, tapi rumah sakit pengampu itu kita lebih cenderung ke sharing ke rumah sakit yang lain, agar yang pertama adalah mereka terbuka untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan mau untuk pelan-pelan melengkapi sarana dan prasarana dan SDM-nya untuk masyarakat Kalimantan. Mungkin itu ya, kemudian juga untuk mutunya juga Betul. lebih ditingkatkan Betul lagi sekali. ya Ibu ya. Baiklah sahabat Atmas, seperti itulah closing statement dari Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam. Saya selalu mengatakan jangan ragu untuk sahabat Atma untuk selalu jika merasakan ada masalah kesehatan Ya. jiwa itu, jangan ragu untuk datang ke profesional, jangan Betul. mendiagnosa sendiri. Rumah Sakit Jiwa Atma Husada pintunya selalu terbuka lebar untuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Nah, karena kita juga banyak dokter-dokter spesialis yang sudah mumpuni di bidangnya masing-masing. Untuk keterangan lebih lanjut, sahabat Atma bisa menghubungi hotline service kami di nomor 0811 587 8787. Akhir kata, saya Farika dan Ibu Saya Fauzia mengucapkan terima kasih sudah mau mendengarkan kami. Nanti kita akan tayang di 2 platform, yang satu di Spotify mengudara dan kemudian juga di YouTube-nya Rumah Sakit. Ingat sahabat Atma di rsjd_AHM official, karena banyak Bu YouTube yang namanya Rumah Sakit Atma Husada Mahakam, tapi yang official yang dikelola oleh bagian kehumasan di Rumah Sakit Atma Husada Mahakam. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat jiwa dan raga.